Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan materi pada pertemuan 9 di mata kuliah Desain Pembelajaran Berbasis Digital. Pada kesempatan ini materi kita terkait dengan tool di pembelajaran Google pembelajaran digital, yang dalam hal ini kita membahas tentang Gmail ke Google Mail, Google Drive, Google Meet, dan Google Form. Kenapa ini dibahas? Karena eh, pada pembelajaran berbasis digital eh, kita harus mempunyai akun yang terhubung, yang bisa kita hubungkan dengan internet. Yang familiar digunakan banyak orang itu adalah akun di Google. Ada juga yang menggunakan di Yahoo, uh, dan ada aplikasi-aplikasi lain. Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita hari ini membahas tentang tool pembelajaran online, Gmail, Google Drive, Google Meet, dan Google Form. Oleh karenanya, kita akan membahas itu sekarang. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi tentang yang pertama itu bagaimana kita mempunyai akun di Google. Jadi Bapak Ibu, saya kira semuanya itu sudah paham tentang ini ya. Karena siapa sih orang saat ini yang tidak mempunyai akun di Google? Kalau ia punya smartphone, pasti smartphone-nya itu tersambung ke beberapa eh, media, sarana yang difasilitasi oleh Google seperti Mail, YouTube, Google Play, dan segala macam. Jadi email itu adalah sudah menjadi kebutuhan pokok di dunia digital ini. Nah, eh, ini bisa juga Bapak Ibu lihat di web Google, di support Google, terkait dengan tutorial pembuatan akun ini. Jadi yang pertama itu sini jelaskan bahwasanya Google itu mempunyai akses ke banyak produk, dan salah satu syarat untuk mengakses ke berbagai produk itu adalah dengan adanya akun di Google tersebut. Yang dalam hal ini akun itu kita bisa mengirim dan menerima email dengan menggunakan Gmail, menemukan video baru Anda di YouTube. Jadi YouTube itu juga terkoneksi dengan Google. Di Google Play juga tersambung ke sana. Nah, langkah-langkahnya jadi ada dua macam ya, untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis. Ini biasanya untuk lembaga. Nah, saat membuat akun Google untuk bisnis, Anda dapat mengaktifkan personalisasi bisnis. Akun bisnis juga mempermudah penyiapan Google Profile Bisnis yang membantu meningkatkan visibilitas bisnis Anda dan mengelola informasi online Anda. Bapak Ibu yang mengelola lembaga pendidikan, alangkah lebih baiknya menggunakan akun ini, akun untuk mengelola bisnis, karena akan bisa disiapkan nanti profil bisnis atau lembaga Bapak Ibu semuanya. Nah, nah, saat membuat akun di Google itu akan meminta beberapa informasi pribadi. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya keinginan kita untuk membuat akun di Google ini, kita juga harus siap informasi pribadi kita itu akan tersambung, akan terbagi, akan diketahui oleh Google. Ya, ini tentu ada plus minusnya juga. Tapi yang jelas dalam pembelajaran digital itu kita ambil yang manfaatnya saja agar proses pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik. Dengan memberikan informasi yang akurat, Anda dapat membantu menjaga keamanan akun dan menjadikan layanan kami lebih bermanfaat. Ya, ini beberapa langkahnya Bapak Ibu. Halaman login akun Google itu
ya. Ini akun saya. Jadi yang pertama sekali Bapak Ibu, pertama buatkan akun, nanti ada di halaman, yaitu buat akun, terus masukkan nama di kolom pengguna, masukkan dan konfirmasi sandi Anda, membuatkan kata sandi. Ini biasanya juga kita disarankan untuk kata sandi yang agak sulit, yang susah untuk dijebol oleh orang lain. Itu juga tersambung ke perangkat seluler nomor handphone kita. Jadi beberapa akun yang tingkat keamanannya itu tinggi, setiap login ke akun tersebut juga perlu konfirmasi ke nomor handphone sang pengguna. Terus bisa juga tidak menyampaikan, tidak mengisikan nomor telepon, tetapi yang jelas ini tingkat keamanannya rendah, Bapak Ibu. Terus menggunakan, setelah itu jadi, nanti baru digunakan halaman email yang sudah ada. Pertama, kembali login ke akun Google lagi, buat akun, masukkan nama Anda, klik gunakan alamat email saya, masukkan alamat email yang sudah dibuat sebelumnya itu, klik berikutnya, diverifikasi alamat email Anda dengan kode yang dikirim ke email yang sudah ada. Jadi perlu diverifikasi. Terus, nah ini yang saya bilang tadi, bahwasanya eh, akun kita yang kita punya itu perlu dilindungi keamanannya, karena memang Bapak Ibu, eh, kejahatan di dunia maya ini juga begitu canggihnya pada saat sekarang ini. Apalagi dengan teknologi AI yang begitu canggihnya, itu orang bisa saja menduplikasi data pribadi kita untuk tujuannya kriminal di dunia internet ini, di dunia maya ini. Eh, Pertama, bisa menambahkan nomor handphone kita yang kita miliki. Yang kedua juga menambahkan alamat email pemulihan. Jadi ada email lain yang kita cantumkan di sana. Baik Bapak Ibu, itu terkait penggunaan akun, pembuatan akun. Eh, selanjutnya kita ke eh, pembuatan Google Drive. Jadi ya, jadi eh, kenapa Google Drive ini diperlukan, Bapak Ibu? eh, ini adalah memudahkan kita untuk menyimpan file-file eh, dalam skala yang lebih besar. Jadi di Google Drive yang versi gratis itu, Google itu menyediakan 15 giga, 15 giga masing-masing. Kalau mau lebih kapasitasnya itu berbayar. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu bisa saja menyimpan berbagai dokumen yang penting dan terkoneksi ke Android Bapak Ibu semuanya. Kalau dalam materi pembelajaran, materi-materi penting yang bisa kita gunakan pada saat mendesak. Jadi pertama jelas syaratnya itu punya email. Ini email pribadi saya. Email yang sudah dapat itu bisa digunakan untuk pembuatan Google Drive. Jadi nanti akan Bapak temui di pilihan di Google Drive itu, pilihan seperti ini. Nah, membuat akun seperti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti ketika mengklik tombol baru atau tambah ini, bisa menambahkan berbagai file ya. Jadi ini beberapa tingkatan akses dari Google Drive yang kita buat itu. Izinnya itu pertama dapat melihat file dan folder, pengelola konten, kontributor, pengomentar, penglihat akses saja, ada berbagai pilihan. Dapat memberi komentar di file, ini pilihannya. Terus dapat mengedit file, dapat membuat dan menambahkan file serta membuat folder, terus dapat menambahkan dan menghapus orang serta grup di file tersebut, dapat memulihkan file dari sampah hingga 30 hari, dapat memindahkan file dari drive saya ke drive bersama, dapat memindahkan file dan folder ke sampah, dapat memindahkan file dan folder dalam drive bersama, dapat menambahkan atau menghapus orang dan grup di folder tertentu dalam drive bersama.
Ini selanjutnya terus juga bisa membuat anggota drive bersama. Jadi ada semacam grup gitu ya, grup, dan bisa diakses oleh beberapa orang dalam pembuatan drive bersama tersebut. Terus mengubah akses anggota ke drive bersama. Ini cara-caranya Bapak Ibu. Ini gambarnya. Itu silakan dipelajari dan nanti dipraktekkan. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mempunyai email masing-masing, nanti silakan nanti tugasnya dalam bentuk membuat, pertama tugasnya itu adalah mempraktekkan bagaimana cara pembuatan Google Drive. Google Drive ini tahap-tahapannya nanti gambarnya itu di screenshot dan tugasnya itu nanti dibuat di Microsoft Word, diketik, dan bukti bahwasanya memang itu dikerjakan. Ada screenshot dari masing-masing tahapan itu yang dimuat di Microsoft Word nanti. Nah, terus ada juga mengirim email kepada anggota Drive bersama. Ini cara-caranya Bapak Ibu. Ada bisa mengirim email. Eh, ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Di lembaga pendidikan ini sangat penting sekali. Karena memang ada paradigma bahwasanya lembaga pendidikan itu akan berangsur-angsur beralih ke pelayanan secara digital. Dan ini kita semua sebagai pendidik harus mampu juga untuk mulai beralih-alih ke sana. Terus ini menghapus anggota Drive bersama seperti ini Bapak Ibu, dan menghapus Drive bersama juga bisa dihapus. Jadi menghapus itu ya mungkin ada keperluan yang bisa kita laksanakan dan bisa digunakan dalam lembaga pendidikan. Ya, ini menambahkan file dan folder ya. Jadi di Google Drive itu Bapak Ibu juga bisa menambahkan file dan folder eh, yang tujuannya adalah untuk mengamankan dokumen. Ya, jadi eh, kalau seandainya Bapak Ibu mempunyai 5 saja akun di Google itu, maka Bapak Ibu akan bisa mempunyai kapasitas di Google itu sebanyak 75 GB untuk menyimpan file-file dokumen-dokumen. Ini tahapannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses di link ini. Oke, itu terkait dengan Google Drive. Lebih lanjut nanti Bapak Ibu pahami, pelajari di link ini. Oke, selanjutnya kita berpindah ke eh, bukan ini ya. Kita berpindah ke Bapak Ibu ke Google Meet. Google Meet ini Bapak Ibu semuanya awalnya ini gratisan, unlimited, tidak berbatas. Tapi akhir-akhir ini Google Meet ini dibatasi oleh pihak Google, hanya yang free itu sebanyak 60 menit, ya 60 menit. Kalau Zoom itu yang basic atau yang gratisan itu hanya 40 menit. Nah, kalau kalau yang Google Meet yang gratisan ini kita nggak bisa merekam video, walaupun durasinya maksimal 60 menit. Kalau Zoom yang gratisan itu bisa kita gunakan selama 40 menit, bisa direkam videonya tetapi tidak bisa untuk live streaming.
Baik Bapak Ibu semuanya, ini eh, pem- tentang Google Meet ya. Eh, Mungkin dengan dosen lain ada juga Bapak Ibu kuliah dengan menggunakan Google Meet ini. Kalau Google Meet-nya gratisan ya 60 menit durasi. Nah, memulai atau menjadwalkan rapat video Google Meet. Anda dapat menyiapkan atau memulai rapat Google Meet baru dari Meet, Gmail, Google Calendar, Google Chat, atau sistem penjadwalan lain. Bisa dijadwalkan Bapak Ibu semua. Pertama ya buka Google Meet, klik rapat baru, ya ada itemnya nanti. Ini tugas kedua Bapak Ibu nanti tahapannya ini nanti dijelaskan di tugas perkuliahannya dan diketik nanti di Microsoft Word. Tugas keduanya ini yang pertama tadi tentang Google Drive, yang kedua tentang Google Meet. Tahapannya nanti di screenshot kan. Yang paling bagus nanti nilainya maksimal. Terus pilih salah satu buat rapat untuk nanti atau langsung, ya kan? Nanti berarti ada penjadwalan. Kalau rapat instan itu langsung dimulai. Ini juga bisa dijadwalkan di Google Calendar. Memulai rapat video dari Gmail ada juga ya. Jadi dari Gmail itu bisa juga membuat rapat video. Kita buka Gmail di bagian klik rapat baru untuk mengirim undangan rapat melalui link atau email. Kirim undangan. Ada link nanti tersedia. Nanti Bapak Ibu screenshotkan di sana. Dan untuk mengirim undangan melalui email, bagikan melalui email. Setelah siap bergabung ke rapat, klik gabung sekarang. Sebelum bergabung ke rapat, pastikan Anda sudah memberikan izin untuk mikrofon dan kamera. Setelah Anda memberikan izin, jadi diatur juga supaya tidak banyak kerjaan nanti. Apalagi nanti ketika rapat itu peserta ada 100 orang, sebanyak 100 itu yang harus diizinkan dulu baru bisa bergabung, itu sangat merepotkan. Bagusnya diatur di awal bahwasanya setiap yang mempunyai link itu bisa langsung bergabung dengan rapat yang sudah dibuat itu. Terus melalui rapat video langsung dari Gmail atau chat. Ya memang agak ribet sih, tapi karena ini kalau dalam jumlah banyak ya dengan Google Meet ini, tapi kalau hanya 8 orang itu bisa dengan video call WhatsApp. Eh, atau panggilan di grup di WhatsApp itu. Tapi kalau jumlahnya itu banyak memang menggunakan ini. Ini lebih lama durasinya 60 menit yang gratisan ya dibandingkan dengan Zoom yang hanya 40 menit. Kalau mau sepuas-puasnya memang harus berbayar. Terus ini menjadwalkannya ya, penjadwalan rapat di Google Calendar itu. Jadi bisa dijadwalkan dan nanti pasti akan ada notifikasinya. Di Zoom juga seperti itu. Terus mengaktifkan mode semua orang adalah penonton. Ini caranya Bapak Ibu semuanya. Terus menjadwalkan rapat video di sistem penjadwalan lain. Mengontrol akses rapat dengan kontrol penyelenggara seperti ini. Ada 3 macam, terbuka, terpercaya, dan dibatasi. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Ya, sekira nanti lebih lanjut bisa Bapak Ibu memahaminya di sini. Dan ini dipraktekkan nanti dalam pembuatan Google, dalam penggunaan Google Meet ini. Oke, terus selanjutnya materi selanjutnya itu terkait dengan Google Form ya. Bapak Ibu semuanya bisa eh, menggunakan Google Form ini dengan berbagai kebutuhan ya. Penerimaan siswa baru, jadi nggak mesti datang orang itu ke sekolah. Online bisa melalui apa? Google Form. Terus oh, ingin mendata orang gitu kan. Eh, Bisa menggunakan ini. Kalau Bapak Ibu nanti ingin menyelesaikan studinya di S1 di JPI ini, nanti akan ada survei, penelitian itu dalam bentuk survei. Pertanyaan itu dibuat di Google Form dan linknya disebarkan. Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana, tetapi linknya itu bekerja dalam proses penelitian Bapak Ibu. Jadi sangat memudahkan. Eh, jadi nanti jelas syaratnya itu Bapak Ibu harus punya
akun Gmail, akun mail dari Google ini. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa. Langkah pertama ya siapkan formulir atau quiz baru. Nanti Bapak Ibu klik di sini, klik terus nanti akan banyak pilihan di sana. Nanti tahapan ini Bapak Ibu buat tugasnya dan disampaikan akan menjadi tugas ketiga. Jadi 3 tugas ini nanti Bapak Ibu upload nanti di portal untuk tugas mata kuliah ini. Terus ini tahapannya Bapak Ibu semuanya. Pembuatannya nanti membuat formulir dari Google Drive juga bisa seperti ini tahapannya, dan mengeditnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti tugasnya ya buat salah satu formulir lah, atau seperti formulir penerimaan siswa baru contohnya. Nanti dipraktekkan itu tahapannya di screenshotkan sebagai tugas Bapak Ibu semuanya. Kirim formulir Anda dan dapat diisi oleh orang lain. Nah, jadi ini sangat berguna dalam berbagai hal, terutama dalam pengumpulan data. Jadi contoh seperti ini, dalam survei juga seperti ini. Dan apa namanya? Dan ini sangat bermanfaat, terutama Bapak Ibu yang mempunyai SDM terbatas di lembaga pendidikannya, tetapi memang harus ditingkatkan kemampuan pengetahuan digital dan internetnya, sehingga pekerjaan yang banyak itu bisa dimudahkan dengan penggunaan Google Meet ini. Ya, contohnya kita kalau mau apa namanya, mau mengukur ukuran sepatu contohnya kan. Sepatu nanti bisa bisa saja Bapak Ibu buatkan ukurannya, nanti peserta itu memilih sesuai dengan ukurannya. Jadi ini sangat mendukung dalam proses pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online eh, yang bisa sangat bermanfaat untuk di lembaga pendidikan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya kira itu materi kita di pertemuan 9, dan ini nanti akan saya upload ke Google, ke portal maksudnya, dan Bapak Ibu nanti menyiapkan tugas yang sudah disiapkan. Dan 3 tugasnya Bapak Ibu membuat Google Form, Google Meet, dan Google Drive. Ya, jadi 3. Itu nanti tahapannya itu Bapak Ibu screenshotkan, dan setelah jadi tugasnya itu diupload ke portal. Demikian, terima kasih, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.